Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep persalinan normal atau fisiologis ya. Jadi sebelum kita menjelaskan banyak hal, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persalinan ya. Jadi persalinan itu adalah pengeluaran hasil konsepsi. Hasil konsepsi itu berupa janin, kemudian plasenta, ada tali pusat, ada air ketuban. Nah, itu dikeluarkan per vagina ya. Kemudian biasanya atau normalnya itu pada kehamilan, usia kehamilan 37 atau 38 minggu sampai dengan 42 minggu. Nah, persalinan ini ditandai dengan adanya kontraksi uterus ya, atau HIS kita menyebutnya. HIS ini membantu untuk penipisan segmen bawah uterus dan dilatasi serviksnya sehingga memudahkan bayi keluar per vagina ya. Jadi persalinan ini nanti ada namanya persalinan buatan dan ada namanya persalinan spontan. Kalau persalinan spontan dia persalinan per vagina dan murni dilakukan atau janin itu dikeluarkan atau hasil konsepsi itu dikeluarkan dari tenaga ibu, jadi dari kontraksi tadi. Nah, kalau yang buatan dia dibantu ya, jadi pengeluaran konsepsi itu dibantu, bisa tidak per vagina, contohnya pada kasus SC ya, jadi yang dikeluarkan melalui perut itu SC, atau misalnya kalaupun dia per vagina, dia dibantu misalnya dengan forcep ya, pernah lihat forcep yang ditarik ya, atau misalnya dengan vakum ya, dengan vakum yang disedot kepalanya pakai vakum untuk ditarik keluar janinnya ya, itu bisa. Itu namanya persalinan buatan atau dibantu ya. Oke, jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses persalinan ini? Jadi ada 3 ya, semua. Yang pertama, atau 3P kita menyebutnya. Yang pertama adalah power. Power itu adalah kekuatan. Kekuatan bisa berasal dari ibunya atau dari kontraksi uterus ya. Jadi 2 hal ini sangat mempengaruhi. Misalnya kontraksi uterusnya tidak ada, walaupun mungkin ibunya kemampuan untuk mengedannya bagus, tapi tidak ada kontraksi juga tidak bisa keluar janinnya, karena kontraksi itu sangat berpengaruh terhadap dilatasi serviks atau pembukaan serviks, atau misalnya penipisan segmen bawah uterus ya, atau misalnya HIS-nya bagus tapi ibunya tidak punya keinginan untuk mengedan atau tidak punya kekuatan, lemas ya, itu tidak bisa juga, jadi tidak bisa didorong bayinya untuk keluar. Kemudian yang kedua ada namanya passenger atau penumpangnya, atau siapa sih yang dikeluarkan. Nanti ada hasil konsepsinya kan dalam bentuk janin, kemudian air ketuban, plasenta, kemudian tali pusat. Itu juga akan mempengaruhi proses pengeluaran proses persalinan ya. Jadi kalau misalnya pada contoh kasusnya pada kasus plasenta previa, atau misalnya plasenta yang tertanam di bawah segmen bawah uterus ya. Jadi ketika janin mau keluar, misalnya kepalanya mau keluar melewati segmen bawah uterus, dia tertahan oleh adanya plasenta yang tertanam di situ. Atau misalnya pada kasus bayi dengan makrosomia ya, jadi bayi yang lahirnya terlalu besar, itu juga akan mempengaruhi. Misalnya ibunya panggulnya sempit tapi bayinya besar misalnya, itu juga akan mempengaruhi proses persalinan. Atau misalnya pada kasus ketuban pecah dini ya, belum waktunya lahir tapi ketubannya udah pecah, itu juga akan mempengaruhi. Dan yang terakhir ada namanya passage ya. Jadi passage ini berhubungan dengan jalan lahir ya. Tadi pada kasus misalnya ibu yang panggulnya sempit ya, jadi ada orang yang memang dia diciptakan Tuhan itu panggulnya sempit ya, jadi susah untuk mengeluarkan janinnya, apalagi misalnya ternyata janinnya besar ya, janinnya besar, jadi tidak bisa dilakukan dengan persalinan normal. Jadi misalnya dia harus diindikasikan untuk SC misalnya, itu banyak kasusnya seperti itu. Yang kayaknya perlu pengkajian, dikaji lebar panggulnya itu perlu dikaji sebelum misalnya memutuskan persalinannya normal atau tidak. Jadi adik-adik semuanya, proses persalinan itu dibagi menjadi 4 kala. Ada namanya kala 1 ya, yang pertama. Kala 1 itu dimulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan lengkap. Bagaimana caranya kita tahu pembukaan? Itu bisa dilakukan dengan PT atau vagina touch, memasukkan 2 jari ke dalam liang vagina untuk melihat pembukaan serviksnya sudah berapa sentimeter ya. Jadi nanti bisa dilakukan itu. Kemudian di kala 1 ini dia dibagi menjadi 2. Ada namanya kala 1 fase laten, ada namanya kala 1 fase aktif. Kala 1 fase laten ini dimulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 4 atau kurang dari 4. Yang kemudian ada namanya fase aktif ya, kala 1 fase aktif. Nah, pada kala 1 fase aktif ini pembukaannya sudah di atas 4 cm sampai dengan pembukaan lengkap. Jadi di kala 1 ini untuk memudahkan kita melihat berapa pembukaannya di kala 1 fase aktif ini, kita bisa dibantu dengan menggunakan partograf ya. Partograf untuk memantau kemajuan persalinannya. Di partograf ini nanti dilihat pembukaannya sudah berapa, kemudian dalam 10 menit itu misalnya ada berapa kali kontraksi, kemudian durasinya per kontraksi itu berapa detik ya, kemudian kondisi ibunya juga, tensinya, tekanan darah ibu. Selain kita fokus ke ibu, di partograf ini juga kita bisa mengkaji ya status janin ya, jadi DJJ janin, karena bisa jadi kalau kala 1-nya lama itu akan berpengaruh ke kondisi janinnya di dalam ya. Jadi nanti kita lihat apakah denyut jantung janinnya itu cepat atau
misalnya kurang dari normal. Jadi di kala satu ini kita bisa mengkaji tanda-tanda bahaya persalinan. Tanda-tanda bahaya persalinan itu seperti misalnya adalah pecah ketuban tapi pembukaan belum lengkap. Kemudian bisa juga misalnya distres janin, DJJ-nya tiba-tiba meningkat atau misalnya tiba-tiba drop, itu tanda-tanda distres janin. Atau misalnya kala satunya nggak maju-maju ya, jadi prosesnya agak lama, itu juga bisa. Tadi menggunakan partograf itu bisa dilihat. Oke, lalu diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada kala satu ini adalah yang pertama adalah nyeri yang jelas ya, karena proses kontraksi uterus. Kemudian yang kedua cemas ya, cemas. Ibu bisanya cemas dengan kondisi janin dan kondisinya. Bisa nggak saya melahirkan secara normal? Ada kecemasan seperti itu. Nah, pada kondisi ini prinsip penata laksanaan intervensi keperawatan adalah yang pertama untuk cemas kita dampingi ibu ya, atau kalau tidak bisa mendampingi, motivasi keluarga untuk selalu ada di samping, terutama orang yang menurut pasien itu penting, misalnya suami atau ibu biasanya pada proses persalinan. Kemudian kalau nyerinya tidak perlu diberikan terapi farmakologik, terapi non farmakologik itu bisa, misalnya distraksi atau misalnya relaksasi napas dalam yang sering dilakukan. Distraksi bisa dengan guidance imagery misalnya. Selanjutnya fase yang kedua itu adalah kala 2. Kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan keluarnya janin keluar dulu. Nah, proses persalinan ini dimulai dari penurunan kepala. Jadi proses persalinan secara umum itu dimulai dari engagement namanya, yaitu pertemuan antara kepala, persentase terbawah biasanya kalau dia normal itu kepala dengan pitu atas panggul. Kemudian setelah bertemu, dia akan turun, kepalanya akan turun. Setelah dia turun, ya, dia akan melakukan fleksi di dalam. Setelah dia fleksi, kemudian dia akan melakukan putaran paksi dalam. Setelah itu baru dia ekstensi dan akhirnya keluar janinnya. Itu prosesnya ya. Kala 2 ini kita perlu mengkaji keinginan ibu untuk mengedan ya. Jadi pembukaannya udah lengkap, ada keinginan nggak untuk mengedan? Kemudian ada his nggak? Jangan-jangan pembukaannya udah lengkap tapi his nggak ada ya. Itu juga perlu kita lihat. Kemudian ada cairan perpagina nggak yang keluar? Misalnya air ketubannya keluar nggak? Atau ada lendir darah nggak? Itu perlu kita kaji. Kemudian masalah keperawatan yang bisa muncul pada kala 2 ini adalah jelas nyeri ya, karena ada kontraksi uterus. Kemudian yang kedua, resiko untuk adanya kerusakan integritas jaringan atau robekan nanti ya pada saat janinnya keluar. Prinsip intervensi pada kala 2 ini yang pertama adalah kalau nyeri jelas tidak bisa diberikan terapi farmakologik karena nyerinya fisiologis. Jadi harus dialihkan. Caranya adalah napas dalam, kemudian tadi teknik distraksi. Selanjutnya adalah kala 3. Di kala 3 ini terjadi proses pengeluaran plasenta ya. Jadi pada proses pengeluaran plasenta ini kita perlu mengkaji adanya tanda-tanda perdarahan di situ ya. Masih ada kontraksi nggak untuk membantu proses pengeluaran plasenta, itu perlu kita kaji. Kemudian diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah risiko perdarahan ya. Jadi kalau kontraksi tidak ada, kemudian plasenta tidak bisa keluar dengan baik, kemudian ada retensio plasenta, nanti kemungkinan perdarahan juga ada. Itu perlu kita kaji. Penata laksanaannya adalah perlu kita lakukan pemasangan infus kalau perlu ya, kalau ada kita lihat tanda-tanda perdarahan ya, jadi dipasangkan infus, diberikan diresusitasi cairannya. Terakhir adalah kala 4. Kala 4 ini dimulai dari keluarnya plasenta sampai dengan 2 jam postpartum. Yang perlu kita kaji pada kala 4 ini adalah yang pertama, masih ada nggak kontraksi uterusnya? Karena kalau uterus tidak berkontraksi, akan berisiko untuk ibu mengalami atonia uteri. Kemudian kondisi ibu juga dilihat, tekanan darahnya, suhunya itu dilihat. Kemudian tinggi pundus uterinya juga dikaji. Kemudian ada atau tidaknya perdarahan itu juga dikaji. Kemudian ada robekan perpagina tidak, itu juga perlu dikaji. Ini masalah keperawatan yang bisa muncul yaitu keletihan ya, berhubungan dengan proses persalinan ya. Jadi intervensi yang perlu kita berikan, harus diberikan kesempatan untuk ibu untuk beristirahat lebih banyak, kemudian mengkonsumsi makanan itu lebih banyak ya, sama makanan bergizi ya, untuk mencegah atau mengurangi keletihan yang dialami ibu. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti siapa tahu bisa jadi bahan untuk kalian menggali lebih banyak tentang proses persalinan fisiologis atau konsep persalinan fisiologis. Saya cukupkan, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.